Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Beberapa hari ini di Hong Kong itu hujan deras setelah angin kencang yang berapa itu typhoon 10 deng. Yaitu terus habis itu 8, habis 8 terus 3 gitu. Tapi itu terjadi terus selama 2 hari gitu ya, seperti kayak nggak berhenti. Biasanya kan cuman berapa jam gitu, maksudnya berapa jam tuh ya mungkin semalam terus paginya nanti siang gitu sudah selesai gitu, tapi kali itu nggak, sampai malam pagi lagi terus besoknya gitu. Nah guys, sebelumnya saya mau mendoakan kalian semuanya, buat saya juga. Pokoknya saya tuh mendoakan buat kalian semuanya, semoga yang sakit segera sehat dan semoga yang belum mendapatkan pekerjaan segera mendapatkan pekerjaan, terus serta rizki terus-terusan mengalir gitu ya guys ya, terus kita selalu dalam hati yang tenang, damai dan bahagia gitu, amin. Yang terutama adalah kesehatan dan panjang umur. Aku tuh mau cerita nih, kemarin aku waktu libur itu ya, sebenarnya ini bukan masalah kayaknya semuanya Cece tuh ngalami hal seperti ini. Jadi kalau kayak kita tuh dideketin, nggak di Indo nggak di mana ya, kita kayak dideketin sama cowok siapa gitu ya, istilahnya lawan jenis, itu pasti ada godaan, apalagi kalau sudah menikah kayak gitu, udah punya nikah terus punya pacar. Nah dari situ tuh, kalian gimana kalau lagi dideketin, misalnya kalian sudah ada itu, gimana, ada perasaan takut atau bahkan ya ramah aja gitu, gimana cara menyelesaikan? Kalau aku sendiri uh, memang menghindar yang benar-benar ketakutan gitu, benar-benar ketakutannya. Jadi ditanya cuman kayak misalnya tanya, kamu, tiba-tiba ada cowok nih, ada cowok yang deket gitu ya, kita jalan gitu, kayak tanya apakah asli Indonesia, itu aku sudah berpikiran yang takut gitu. Ini saya cuman sharing aja gimana cara kalian menanggapi itu semuanya, atau dengan keramahan atau bahkan dengan mungkin kasar gitu. Maksudnya kasar tuh bukan yang marah-marah yang gimana ya, kita harus memikirkan. Tapi saya spontan itu kayak yang kemarin kayak dideketin, nggak satu kali ini aja sih gitu. Kalau dideketin orang yang kayak gitu tuh kayak misalnya, siapa nama kamu orang Indonesia atau orang mana, gini 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 gitu, terus ayo makan, aku traktir gitu. Aku beneran yang ngebut, jalan ngebut gitu. Bahkan ada yang Mbak Indo tuh yang kayak, ngapain sih kok larinya kayak gitu amat gitu. Aku beneran ketakutan, puncak ketakutannya tuh banyak banget gitu. Ketakutannya yang yang pertama di dalam benak saya itu, meskipun saya belum punya suami dulu atau gimana, saya tuh nggak mau nih kayak bermain-main sama orang yang misalnya cara pendekatannya seperti itu tuh kayak ngejar banget gitu. Aku mikirnya itu sudah ke apa ya, uh, lebih ke nggak bisa kalem gitu. Menurut aku itu bukan pendekatan yang baik kepada wanita gitu. Kalau cowok itu deketinnya tuh kayak apa ya, kayak terlalu nafsu ya kalau menurut aku kayak gitu. Soalnya apa, ngejar aja gitu. Kalau cowok yang beneran itu kan deketinnya mungkin ya, misalnya tanya aja yang kalem lah, nggak mengakibatkan kita tuh kayak mikir yang ketakutan gitu guys. Jadi kita harus pintar-pintar menjaga diri juga. Berteman dengan cowok juga itu bukan solusi terbaik kalau kita sudah menikah, menurut aku lah ya. Itu aku pribadi, saya nggak omongin siapapun, itu hak masing-masing, kalau bisa ya silahkan gitu. Tapi kalau saya sendiri tuh lebih memang benar-benar, kalau untuk ke teman kayak dekat ataupun teman yang mungkin nggak cuma satu hari, mungkin besok menyapa lagi atau menyapa lagi, itu aku nggak bisa gitu. Menurut aku menjadi hal yang aku tuh ngerasa bersalah dengan pasangan gitu, meskipun itu pacar, masih pacar aja juga seperti itu gitu. Terkadang bahkan ya bukan nggak pernah guys gitu, bukannya aku sok yang aduh kamu terlalu gini, enggak, ya pernah kayak gitu gitu waktu masih pacaran terus dekat sama cowok gitu, pernah. Tapi setelah itu nanti pasti mungkin senengnya tuh kayak cuma 2 hari gitu, kayak habis itu sadar lagi, oh iya aku sudah punya pasangan ataupun gandengan nih gitu. Nah itu kayak ngerasa bersalah, terus aku nggak bisa menjaga sebagai pasangannya walaupun pacar gitu. Jadi pentingnya tuh dimanapun tuh sebenarnya kita digoda, entah itu laki-laki atau perempuan, kalau kita sudah punya suami atau istri itu, kalau misalnya eh,
kalian hubungannya baik-baik saja, jangan bermain dengan ini nggak disarankan untuk yang hubungannya nggak baik saja, itu karena kita mungkin nggak dapat perilaku baik terhadap sama pasangan gitu ya kan, ya, seperti itu. Tapi kalau hubungan baik-baik saja, jangan membuka hati buat tamu gitu istilahnya. Kalau mau kenalan mau apa itu jangan membuka hati kan. Jadi jangan dipikir ini para suami atau siapa itu yang tergoda, maksudnya yang banyak godaan itu bukan yang di rumah saja. Jadi di sini pun dikiranya orang sini, orang mana gitu nggak tertarik sama yang namanya PRT, nggak banyak gitu, tapi nggak ngerti tertariknya itu karena hal baik ataupun hal yang dalam pikiran mereka itu untuk yang nggak baik gitu, nggak ngerti ya. Kayak kita sudah menikah gitu, punya punya status gitu, punya status yang sudah menikah, itu ujiannya memang ada di, ya seperti itu. Kayak maksudnya ada orang yang mendekati gitu. Tapi yang terpenting kejujuran lah yang dipentingkan tuh, kejujuran kita sama pasangan kita. Kalau ada ini ataupun ada yang ngechat ataupun yang itu, langsung saja cerita gitu, curhat gitu. Ya udah, nanti kelar deh gitu, nggak ada yang disembunyikan. Meskipun kalian nggak menanggapi, jangan meremehkan itu gitu. Menurut aku sendiri nih ya, kalau saya pribadi mau gimana, tapi kalau saya sendiri itu cara menyelesaikan seperti itu. Meskipun ada yang ngechat ataupun yang kayak sudah kayak keperkenalan dan ini itu kayak udah menjurus ke pengen dekat gitu, pasti akan dibicarakan. Lebih baik jujur sama pasangan gitu. Jadi kita akan ada ini gini gini gitu, jadi akan sebagai pengingat gitu loh guys. Menurut aku sendiri kayak gitu, itu caranya agar kita bisa uh, berusaha lah gitu. Bukan bilang baik ya, tapi kita sedang berusaha yang menurut kita tuh memang harus dijaga yang mana itu. Dan yang jangan malu untuk menasehati istilahnya, mengungkapkan apa yang ada di hati. Itu kayak gitu sih. Jadi tarakan aja, misalnya cemburu ya cemburu, nggak sukanya yang gimana jangan ditahan-tahan gitu. Nanti akibatnya tuh kayak pasangan kita tuh kayak nggak tahu kalau itu tuh menyakiti kita ataupun kayak menjadi was-was buat pasangan gitu. Terus dianya nggak tahu, nggak ditegur, ya mendingan kalau aku sih dibicarakan gitu, ditegur, itu kan lebih bagus. Jadi tahu mana yang disuka dan mana yang nggak disuka gitu loh guys. Jangan meremehkan hal gitu, gini-gini kok dikit-dikit kok kayaknya kecil, marah-marah atau apa. Menurut aku nggak kayak gitulah konsepnya. Memang menikah itu banyak banget yang harus kita jaga ya, lebih banyak dari waktu kita pacaran aja gitu. Dan pernikahan itu nggak main-main. Yang bisa menjaga itu dua orang, nggak cuma satu orang gitu. Ya seperti itu ya guys, semoga kita semuanya dijauhkan dari hal yang nggak baik, rumah tangga kita baik-baik, bahagia selalu, apa yang kita inginkan tercapai. Nah, buat yang lagi merantau kayak saya gini, semoga mimpi kalian tercapai dan bisa kumpul sama keluarga juga gitu. Aku juga berdoa untuk diriku sendiri nih. Ya udah guys, selamat sore. Karena ini aku belum siap-siap masak sih, tapi ya sudah, mau ngapain lagi gitu ya. Ya udah, jangan lupa minum air banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas. Sehat selalu buat kalian semuanya.